Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pada kesempatan siang hari ini, perkenankanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Zulfikar Habibullah. Saya mahasiswa dari program studi Pascasarjana Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah saya, yaitu yang diampu oleh beliau Bapak Dr. Haji Muhammad Wasid Ahadi MAG, yaitu saya berkesempatan mendapatkan tugas di S1 Universitas Islam Sunan Kalijogo Yogyakarta pada program studi Manajemen Dakwah pada mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif. Baiklah, yang perlu dipahami terlebih dahulu, jika teman-teman berencana ingin menulis tugas akhir dengan pendekatan kualitatif, maka teman-teman harus mengerti terlebih dahulu apa karakteristik dan keunggulan penelitian kualitatif itu sendiri. Pada video kali ini saya akan membahas 4 karakteristik dan keunggulan penelitian kualitatif. Yang pertama, riset pada penelitian kualitatif, atau seterusnya akan saya gunakan istilah kerangka berpikir penelitian kualitatif. Itu sangat dinamis sekali. Artinya, pemahaman awal yang teman-teman peroleh dari literatur review yang kemudian akan dirangkai secara logis menjadi sebuah keyakinan belum dapat menjadi kerangka berpikir yang final. Kerangka berpikir awal ini yang teman-teman dapatkan dari literatur review dapat saja berubah pada saat teman-teman sudah selesai mengumpulkan data-data penelitian dari lapangan. Mengapa itu bisa terjadi? Karena kebenaran teks yang diperoleh oleh peneliti dari literatur review belum tentu dapat menjadi kebenaran konteks. Nah, apa itu kebenaran teks? Kebenaran teks adalah keyakinan yang diperoleh oleh peneliti dari bacaan-bacaannya, seperti dari buku-buku, dari literatur, dan dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Contohnya, dari hasil bacaan kita dapatkan keyakinan bahwa semua orang akan selalu melihat keuntungan materi yang akan diperolehnya apabila dia akan berbuat kebaikan kepada orang lain. Ini statement yang kita peroleh dari literatur review. Dan statement tersebut sudah menjadi keyakinan awal kita sebagai peneliti yang kita jabarkan secara panjang lebar pada bab literatur review yang didukung oleh kutipan-kutipan dan argumen-argumen dan penelitian-penelitian yang mendukung keyakinan atau statement tersebut. Sementara apa itu kebenaran konteks? Kebenaran konteks adalah kebenaran yang diperoleh oleh peneliti dari data-data yang didapatkan dari lapangan. Contohnya, dari data yang kita peroleh di lapangan, misalkan dalam konteks masyarakat tertentu, kita menemukan bahwa masyarakat tersebut justru tidak mencari atau tidak melihat keuntungan materi pada saat mereka memberikan bantuan atau pertolongan kepada pihak lain. Mereka justru sangat senang, merasa senang apabila bantuan yang mereka berikan tersebut dimanfaatkan atau bermanfaat oleh pihak lain, terlepas dari apakah mereka akan mendapatkan imbalan atas kebaikan dan pemberian mereka tersebut. Nah, jika itu kejadiannya, maka otomatis kerangka berpikir kita akan berbeda atau berubah. Kerangka penelitian kualitatif dalam hal ini sangat dinamis. Dari awalnya kita memiliki keyakinan teks, sekarang kita berubah menjadi memiliki keyakinan konteks. Mengapa demikian? Penjelasannya ada pada keunikan kedua. Pada keunikan kedua yang ini adalah
penelitian kualitatif adalah penelitian yang berpihak. Nah, pernah mendengar istilah penelitian yang berpihak bukan? Nah, istilah salah satu keunikan penelitian kualitatif. Jika teman-teman berhadapan dengan perbedaan antara kebenaran teks dan kebenaran konteks, maka kebenaran manakah yang akan teman-teman pilih? Pada penelitian kualitatif, kita harus berpihak pada kebenaran konteks. Ini sangat jelas karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mengkonfirmasi kebenaran teks yang kita peroleh dari literatur review dan dari hasil bacaan-bacaan yang kita baca sendiri. Karena kita harus berpihak pada kebenaran konteks, maka kerangka berpikir kita saat ini harus lepas dari kerangka berpikir awal yang sebelumnya kita bangun dari bacaan-bacaan dalam bab-bab literatur review. Bahkan pada tingkat yang lebih tinggi, kita dapat mengkritik kebenaran teks dan argumentasi tentang statement bahwa semua orang akan selalu melihat keuntungan materi yang akan ia dapatkan dalam memberi pertolongan kepada orang lain merupakan kebenaran yang salah. Artinya, kita dapat kritik statement tersebut, bahwa statement tersebut saat ini sudah tidak benar lagi. Dan sebagai konteks argumennya, kita dapat menjelaskan bahwa ada kebenaran lain pada suatu kelompok masyarakat tertentu yang bertentangan atau bertolak belakang dengan kebenaran teks tersebut, dan kita dapat menjelaskan dan menguraikan argumentasi tersebut pada bab hasil penelitian. Keunikan yang ketiga adalah bahwa penelitian kualitatif melibatkan refleksi dari proses analisis data. Nah, ini lebih unik lagi karena hal yang yang membedakan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif adalah pada tahap refleksi ini. Karena seorang peneliti kualitatif harus lebih berpihak pada kebenaran konteks, maka tidak mudah bagi seorang peneliti kualitatif untuk menerima atau memahami kebenaran baru yang ia temukan. Karena semua fakta-fakta yang data-data yang ia dapatkan dari lapangan ternyata bertolak belakang dengan keyakinan awal yang ia bangun dari hasil bacaan-bacaannya. Oleh sebab itu, seorang peneliti kualitatif harus berdialog dengan diri sendirinya atau hal-hal apa yang ia peroleh dari lapangan. Dalam proses refleksi ini, seorang peneliti kualitatif akan membangun kerangka berpikir baru atau membangun logika baru serta membangun argumentasi baru tentang fakta-fakta dan data yang ia dapatkan selama di lapangan. Tahap refleksi ini tidak dapat dipisahkan dari adanya peran emosi si peneliti. Artinya, peneliti kualitatif harus memahami sudut pandang dan cara berpikir kelompok masyarakat yang sedang ia amati, dan menarasikan kembali ke dalam draft tugas akhirnya tentang kebenaran-kebenaran konteks yang ia temukan di lapangan. Narasi tersebut harus dapat meyakinkan pembaca, sekurang-kurangnya dapat meyakinkan pembimbing Anda sendiri tentang temuan yang Anda temukan di lapangan, dan Anda dapat meyakinkan pembaca agar narasi tersebut harus melibatkan emosi-emosi kita pada beberapa pemilihan kata yang memperlihatkan penekanan makna pada beberapa bagian. Dan karena proses refleksi inilah penelitian kualitatif sangat bersifat subjektif. Ini berhubung dengan keunikan yang keempat, yaitu bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang sangat subjektif. Ini disebabkan karena pada tahap analisis data, peneliti melakukan refleksi, berdialog atau berdiskusi dengan dirinya sendiri atau pikirannya sendiri dalam membangun argumentasi dan logika hasil temuannya. Dengan kata lain, alat analisis pada penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Nah, ini tentu berbeda dengan penelitian kuantitatif yang alat analisisnya adalah mesin, seperti software statistik dan sejenisnya. Nah, karena penelitian kualitatif sangat bersifat subjektif,
Maka kekuatan kerangka berpikir peneliti terdapat pada pemaknaan peneliti, pemahaman peneliti, interpretasi peneliti, atau apapun namanya itu terhadap hasil temuannya di lapangan. Oleh sebab itu, subjektivitas yang dimaksud di sini adalah dalam melihat realitas atau fenomena sosial yang sama, maka interpretasi serta logika peneliti akan berbeda dari satu orang peneliti ke peneliti lainnya. Hal ini disebabkan karena proses refleksi setiap peneliti akan menghasilkan pemahaman dan pemaknaan yang berbeda-beda. Nah, kesimpulannya, jika ada bertanya mengapa Anda menggunakan metode penelitian kualitatif, maka seharusnya kita jangan bingung lagi. Jawabnya adalah tujuan peneliti kualitatif adalah untuk memahami, yang kedua untuk menginterpretasikan, yang ketiga untuk membangun kembali makna sebuah konsep yang lebih mendalam. Maka tujuan-tujuan tersebut sangat tidak cocok apabila digunakan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, karena kuantitatif tidak menggunakan prinsip yang bersifat dinamis, yang kedua tidak menggunakan prinsip refleksi, yang ketiga tidak menggunakan sifat yang subjektif. Oleh sebab itu, untuk menjawab tujuan-tujuan itu, maka untuk memahami, interpretasikan, dan membangun kembali makna tersebut dalam konsep, maka pendekatan yang cocok untuk menjawab itu semua adalah pendekatan penelitian kualitatif. Mudah-mudahan demikianlah presentasi saya, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi pendengar sekalian. Nah, demikianlah presentasi sederhana saya dalam tugas metode penelitian kualitatif. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.